Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Divani Ayu, NIM 123160118 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, di sini saya punya 3 pembahasan, yaitu yang pertama, posisi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang kedua, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan sahabat. Dan yang ketiga, formulasi kebijakan fiskal Islam di era yang modern. Nah, untuk yang pertama yaitu posisi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal ini berperan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan yang transparan. Untuk yang pertama yaitu ada pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Pendapatan negara dalam ekonomi Islam berasal dari beberapa sumber yang sah menurut syariah. Sumber utama pendapatan negara antara lain yaitu seperti zakat, pajak, khuruj atau pajak tanah, dan ghanimah atau harta rampasan perang. Untuk zakat yaitu berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Dan untuk pajak, khuruj ataupun usur, yaitu dikenakan pada sumber daya tertentu seperti tanah atau hasil pertanian. Dan untuk ghanimah atau harta rampasan perang, dan fa'i atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran juga merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan umat Islam, terutama dalam bidang sosial dan pembangunan. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan mengurangi ketimpangan sosial. Pengeluaran ini tidak hanya digunakan untuk program pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan kepada golongan duafa atau miskin, dan penyediaan infrastruktur yang dasar. Lanjut yang ketiga, yaitu ada prinsip keadilan sosial dalam kebijakan fiskal Islam. Keadilan sosial merupakan dasar dalam kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meminimalkan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memperoleh haknya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Lanjut yang keempat yaitu ada sumber daya yang halal. Semua aktivitas ekonomi negara harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan riba ataupun bunga, spekulasi berlebihan, dan aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat atau merusak lingkungan. Lanjut ke poin yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan sahabat. Keberhasilan implementasi kebijakan fiskal pada masa tersebut didasari pada prinsip keadilan, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk yang pertama, yaitu ada zakat sebagai instrumen utama. Zakat adalah salah satu instrumen fiskal utama yang digunakan oleh Rasulullah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Pada masa Rasulullah, zakat dikelola dengan sangat terstruktur. Rasulullah menunjuk amil atau petugas zakat untuk mengumpulkan zakat dari umat Islam yang sudah memenuhi nisab dan kemudian menyalurkannya kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang teritil utang, fisabilillah atau di jalan Allah, dan ibu sabil yaitu musafir. Untuk yang kedua yaitu ada pajak khuruj dan unsur. Khuruj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Islam. Sementara unsur adalah pajak yang dikenakan pada hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani muslim. Kedua jenis pajak ini diatur untuk memastikan negara mendapatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan umat. Dan yang ketiga, pengelolaan ghanimah dan fa'i. Ghanimah sebagai hasil dari peperangan yang sah menurut hukum Islam dibagikan kepada pasukan yang berperang, tetapi sebagian besar harta rampasan ini digunakan untuk kepentingan umat secara umum. Fa'i
adalah harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran, seperti tanah yang dibuka oleh negara atau harta yang diperoleh dari perjanjian damai. Dan yang terakhir, di poin ketiga yaitu ada formulasi kebijakan fiskal Islam di era modern. Di era modern, kebijakan fiskal Islam harus mampu mengadaptasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam perekonomian global. Yang pertama yaitu ada pengelolaan zakat secara profesional. Lembaga zakat yang profesional tidak hanya bertugas untuk menyalurkan zakat, tetapi juga untuk melakukan pemberdayaan ekonomi kepada penerima zakat agar mereka tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pembiayaan untuk usaha mikro yang pada gilirannya dapat membantu mereka mandiri secara finansial. Lanjut yang kedua yaitu penggunaan instrumen keuangan syariah. Di dunia modern, negara-negara yang mengadopsi ekonomi Islam dapat memanfaatkan instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah dan mudharabah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Sukuk yaitu adalah instrumen pembiayaan yang sah menurut syariah karena tidak melibatkan bunga ataupun riba dan berbasis pada pembagian risiko dan keuntungan. Sukuk dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan juga sekolah. Dan yang ketiga, yaitu ada pajak yang berkeadilan dan transparan. Nah, untuk menciptakan pajak yang lebih adil, negara harus melakukan survei dan analisis terhadap kapasitas ekonomi masyarakat, serta memastikan bahwa pajak yang dikenakan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pajak yang dikumpulkan harus digunakan dengan bijaksana, terutama untuk kepentingan sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu ada pengelolaan utang yang sesuai dengan syariah. Dalam hal pengelolaan utang negara, ekonomi Islam menghindari penggunaan instrumen pembiayaan berbasis syariah seperti sukuk ataupun mudharabah yang sesuai dengan prinsip keadilan tanpa beban riba. Pengelolaan utang yang tidak berbasis bunga ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara dan menghindari krisis ekonomi akibat pembebasan utang yang tinggi. Nah, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan saya yang dapat berikan yaitu yang pertama tentang sistem fiskal Islam berfokus pada pendistribusian kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, pajak, kharaj ataupun usur, dan pengelolaan harta rampasan perang ataupun ghaniman dan fai. Nah, kebijakan fiskal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kestabilan sosial. Dan yang kedua yaitu ada pada masa Rasulullah dan sahabat, kebijakan fiskal ini diterapkan dengan sangat sederhana namun efektif, yaitu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, di era modern, implementasi kebijakan fiskal Islam menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.